Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali saya dan Pak Soleh Asnawi dalam acara Kick Tangsel ya di Lubana Sengkol, tempat yang sangat asri ya, sebuah kawasan wisata dan pemancingan ini milik Pak Soleh nih, milik Pak Soleh Asnawi. Ini tempat yang luar biasa ini. Alhamdulillah hari ini kita ada kedatangan tamu yang juga istimewa ini. Orang terkenal dengan namanya yang sering muncul di medsos dan di berbagai media itu Pak Sardar Ali. Sardar Ali, betul Pak. Pak Sardar Ali. Pak Sardar udah kenal Pak Soleh belum? Alhamdulillah saya kenal nama, baru hari ini ketemu dengan dia. Ini sama-sama pengusaha gede nih. Maksudnya gede badannya juga. Pak Soleh, ini Pak Sardar Ali secara di pabrik sebetulnya tidak terlalu populer ya di Tangsel. Cuman nih kalau ngobrol dengan Pak Wali Kota, ngobrol dengan Pak Sekda, ngobrol dengan para tokoh-tokoh nasional tuh banyak kenal beliau ini. Dan kemarin saya datang ke tempat beliau di jamu susu kambing. Ya, cuman dia belum menjamu saya kebuli kambing nih. Insya Allah. Dan saya mendengar cerita beliau itu begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang sering datang ke situ dan juga rupanya tempat itu tempat nongkrongnya para elit Tangsel ya, Pak Wali, para kepala dinas nongkrong di situ. Nggak tahu nih ngobrolin apa di sana. Iya, biasanya ngobrolin apa Pak kalau para pejabat di sana? Alhamdulillah teman-teman dari Pemda Tangsel ini kebetulan sebelum beliau dia juga udah kenal baik Pak, udah bersahabat, jadi kita memang atas dasar silaturahim lah ya. Tapi memang tempat saya ini dari sebuah obrolan, komunikasi, silaturahim sampai Dinas Pariwisata menunjuk sebagai salah satu destinasi wisata. Tapi edu wisata gitu Pak. Edu wisata. Jadi di sana ada peternakan kambing etawa Pak. Nanti Pak Ali harus bercerita kenapa kambing etawa yang dipelihara dan bagaimana cara memeliharanya. Kemudian juga bukan hanya itu. Tempat itu cukup luas, beliau memelihara banyak sekali binatang Pak. Ada rusa, ada burung-burung antik, ada burung merak gitu kan. Cuman saya lihat nggak ada macan aja di sana. Takut kambingnya habis Pak. Gitu Pak Soleh di tamu kita. Saya senang sekali nih, surprise ini hari ini bisa ketemu Pak Sardar Ali. Ya, karena memang saya pernah dengar sih, cuman belum pernah ketemu sama, belum pernah ketemu. Dan saya senang sekali kalau memang ada itu edukasi masalah hewan, masalah itu ya, peternakan gitu ini. Barangkali nanti ke depan kita bisa ada kerjasama Pak. Siap. Karena saya sendiri memang di daerah Cogrek, Bogor itu Melihara kambing juga ya? ada pembesaran. Pas Pak. Cocok yang saya ceritain tadi. Karena kita kebetulan punya pesantren itu sambil melatih kegiatan mereka itu. Ya, yang saya kenal sekian ada 10 tahun ya. Ada. Nah, waktu itu beliau baru merintis Pak. Tanah masih 400 meter. Nah, tanah 400 meter. Beliau masih merintis beberapa ekor kambing etawa. 2 pasang. Saya lihat ini prospeknya luar biasa. Waktu itu saya wawancarain juga beliau untuk sebuah media ya, majalah di Jakarta. Nah, sekarang beliau itu udah terkenal di nasional sebagai pengusaha perintis ya atau inovator ya di bidang susu kambing. Susu kambing etawa gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih cerita Pak Ali nih, Pak Sardar Ali nih, bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke bisnis kambing etawa itu? Iya. Jadi alhamdulillah begini ya. Sebenarnya dari suatu bisnis yang betul-betul tidak punya pengalaman dalam pendidikan ataupun dari turunan keluarga tidak ada itu. Berawal dari seorang pimpinan direksi bank pemerintah yang meminta tolong bantuan saya lah supaya mencarikan susu kambing. Saya carikan susu kambing pada itu tahun 2004. Nah, pas saya carikan, saya dapat itu susu kambingnya, saya kasihkan ke beliau. Alhamdulillah terinspirasi aja gitu Pak. Bahwasanya saya pikir ini ya Allah, pas saya tanya buat
ke Pak almarhum Pak Suryanto itu, untuk apa sih Pak? Enggak, saya dengar katanya kalau lambung kita kurang baik, susu kambing menjadi salah satu obat. Wah, saya langsung pikir jadi obat nih, mudah-mudahan manfaat buat umat nih. Nah, buat umat ya. buat umat pikiran saya udah begitu aja, nggak berpikir bisnis karena kita juga nggak tahu bagaimana. Tanah juga masih dibatasi dengan luas yang begitu kecil. Sekarang udah berapa hektar? Sekarang 1 hektar. 1 hektar ya, dari 400 meter Iya, ya. alhamdulillah. Ya, jadi Bismillah saya ke toko buku Gunung Agung. Pada saat itu saya beli bukunya cara beternak susu kambing, baca di mana pusat daripada peternakan ini ada di Kaligesing. Nah, saya berangkat ke Jogja, dari Jogja saya sama kawan dianterin ke Kaligesing. Disitulah saya beli dua pasang. 2 pasang. Saya bawa, pas nyampe pun saya bingung gitu. Bikinnya dengan kandang bambu sederhana banget gitu ya. Jadi lokasi di situ, rumah saya di BSD Pak. Jadi ya mundar mandir lah kalau pagi, siangnya kerja, balik lagi, sorenya lihat lagi, begitu aja terus. Ya, alhamdulillah saya belajar dari setiap peternak, saya hampiri apa yang mesti saya lakukan, kalau sakit ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Alhamdulillah semua saya dapat dari otodidak seperti itu aja. Alhamdulillah semua berjalan. Bertepatan juga Allah kasih amanah ke saya, bisa melebarkan lokasi itu secara bertahap, maka saya dapat kesempatan untuk pelan-pelan memperluas daripada lokasi ternak. Dan bentuk kandang diantaranya bambu, kita bikin jadi kayu. Nah sekarang alhamdulillah udah. Tapi jenis kambing hanya satu jenis itu aja Pak, sementara dua ini? Pak, kita Saanen dan Etawa. Saanen dan Etawa. Tapi dua-dua jenisnya susu. Susu ya? Susu, bukan sapi, bukan kambing potong? Atau Bukan kambing Itu potong. kambing jenis impor ya? Import, asal muasalnya. Kalau Etawa itu berasal dari Benggala, dari India. Cuma dikembangkan di Jawa Tengah. Namanya disebut PE dia, peranakan Etawa. Peranakan Etawa. Tapi kalau Sanen itu berasal dari Eropa dulunya. Sanen Eropa? Eropa. Kambingnya nggak besar, kecil, ya standar. Tapi dia produksi susunya banyak. Susunya bagus. Ya, bagus. Sekarang sudah berapa ekor Bapak punya? Kalau sekarang di 80 ekor kurang lebih ada. 80 ekor. Cuma memang kita, saya pernah Pak Uten datang ke rumah juga Pak, kita selalu problem ada di pada pakan. Jadi mencari rumput yang kadang-kadang nggak memenuhi gitu. Jadi kalau produksi susu gimana Pak sekarang? Produksi susu kita sekarang masih di 20 liter lah, 25 sampai 20 liter satu hari. Satu hari ya? Satu hari. Dari kedua jenis kambing itu? Iya. Yang kita perah tuh antara 30 sampai 50 ekor lah. Terus pasarnya kemana? Pasar kita alhamdulillah Pak sekarang orang udah banyak pelanggan kita ya Pak. Datang. Yang karena ini udah jelas untuk obat paru-paru. Makanya kemarin di masa COVID itu kita cukup kewalahan ya. Karena banyak, permintaan banyak? Sangat. Dari susu kambing itu? Sangat, karena ada dokter yang mengatakan kalau udah selesai minum aja ini, gitu. Nggak usah minum obat. Jadi banyak sekali orang berminat datang dan kebetulan juga sekarang nggak tahu gimana banyak juga yang memelihara kambing ini, anjing yang ras tuh Pak, yang bagus-bagus itu katanya kalau dikasih susu kambing mulutnya jadi mengkilat dan nggak rontok. Anjing. Jadi konsumen kita beli juga. Tapi susu itu masih murni ya? Murni. Tidak perlu diproses? Kita proses Pak, pasteurisasi. Di apa? Pasteurisasi. Pasteurisasi, tapi nggak ada campuran nggak ada. bahan luar? Nggak ada. Kita hanya bekukan aja. Bekukan. Dalam 1 liter kita bikin 5 kemasan. Jadi kita bekukan. Iya, jadi murni tidak ada campuran lain, bahan lain. Tidak ada. Jadi cukup besar Pak ya atensi masyarakat dan permintaannya. Kalau prospek bisnisnya sangat menarik. Apa sudah ada perhatian untuk pengembangan bisnis ini? Perhatian untuk kepada kesehatan gitu ya ada ya. Tapi pengembangannya itu belum. Kenapa ya? Kalau dilihat dari Bapak cerita tadi susunya kan cukup
bermanfaat ya, Bermanfaat pengobatan, dan prospek. prospek Iya. bisnisnya bagus karena Iya. permintaan banyak. Kenapa kalau bisnis susu kambing ini kok tidak berkembang susu sapi ya? Karena orang melihat mendengar susu kambing aja tuh udah kayak apa gitu, sesuatu yang baru gitu Pak. Iya, iya. Jadi untuk apa ya gitu. Nah setelah kita menjelaskan, setelah mereka coba baru. Nah, jadi saya rasa butuh sosialisasi bantuan daripada Pemda supaya ini lebih ini. Mudah-mudahan dengan begini lebih banyak orang yang akan tahu gitu Iya, iya, betul. mengenai manfaat daripada susu kambing itu. Pak Ali selain di bisnis kambing Etawa, apalagi yang karena saya lihat tuh eskalatif sekali pertumbuhan infrastruktur rumahnya itu. Saya ada di IT juga Pak. Oh, di di IT juga. Nah, kita menyediakan pengadaan sewa hardware PC kepada bank-bank pemerintah gitu ya. Oh. Jadi bank pemerintah yang selama ini merasa sewa itu lebih baik, Iya, iya, iya. maka dia akan memilih sewa. Kita alhamdulillah menyediakan itu. Alhamdulillah. Jadi sewa itu. Tapi biasanya kalau udah sewakan itu berarti memang siap satu itu penyimpanan datanya ya. Penyimpanan data kita semua udah bentuknya hardware aja Pak. Hardware aja. Nah, tapi softwarenya diambil oleh mereka dari pihak lain. Oh, jadi Iya, jadi kita menyiapkan pelayanan pengadaan, perawatan, peralatannya aja. sama itu aja. Pak, kembali kepada bisnis kambing Etawa ya, yang menurut saya ikon Pak Ali sekarang lebih di sana, betul nggak? Betul. Ketimbang di seorang ahli Betul, IT ya. betul. Jadi bahkan sebentar lagi katanya Tangsel ikonnya kambing Etawa juga katanya. Karena udah ada nama jalan juga tuh. Kebetulan jalan sendiri Pak, jadi saya namain Jalan Susu Kambing. Nah, gitu. Ya, memang kewajiban pemerintah ya. Betul. Kalau melihat seperti ini, pemerintah masih harus menginisiasi, mendorong, dan bahkan memasyarakatkan kepada itu. Supaya kita, pemerintah ini kan, kalau Ottawa ini rajin, terus terserap penjualannya segala macam juga membawa Nama Nama kota baik. kita kota juga. juga. Betul. Kecuali membawa itu juga nanti pada akhirnya juga bawa pemasukan. Betul, betul. Itu. Sebenarnya yang menarik adalah terhadap susu kambing ini bukan hanya susu diproduksi lalu dijual dengan bentuk susu, tapi kelanjutan daripada produksinya. Yang sekarang lagi menarik saya lihat apa yang dibuat oleh Malaysia Pak. Itu dibuat sabun susu kambing. Itu kalau kita bisa bikin di Tangsel ini, itu benar-benar mengangkat nama Tangsel. Betul, betul. Dan kita juga sebagai pengusaha susu kambing nggak khawatir lagi dong, Iya, ya kan? Sebagian kita jual, sebagian kita bikin sabun, Iya. Iya, membawa nama baik, dan sabun itu terjualnya bisa dengan harga yang baik dan peminatnya pun banyak. Sudah ada omongan seperti ini dengan wali kota kita? Sangat ke beliau langsung enggak, Ah. tapi kepada dinas terkait selalu. Jadi responnya? Dan saya ya kalau respon saya pernah bahkan yang memanggil gurunya langsung untuk membuat latihan itu. Iya, iya, iya. Saya juga yang invest untuk. Iya, iya. Tapi memang belum ada kelanjutan. Jadi menurut saya gini, memang di antara komoditi di Tangsel ya, yang banyak itu salah satunya yang sangat spesial kan ini sebetulnya Pak ya, Iya. selain anggrek ya. Betul. Kalau saja pemerintah kota itu ya mau mengembangkan salah satu komoditi aja, apakah anggrek, apakah ini kan betul kata Mas Soleh tadi, akan menjadi ikon dan orang akan ke Tangsel itu kemana? Susu kambing, gitu kan? Anggrek gitu kan? Kan ini yang menurut saya harusnya Pak Wali Kota itu cepat. Ini sebuah potensi masa depan gitu loh. Iya, Soleh yang pasti itu bisa mensejahterakan masyarakat. Iya. Iya. Mensejahterakan masyarakat. Dalam artian bagi pengusahanya kalau itu bukan hanya Pak Sardar Ali diperluas sama orang lain Iya, misalnya. Itu masyarakat yang mengkonsumsinya sehat,
ya kan? Betul. Dengan sehatnya masyarakat kan itu berarti kan Iya. eksis dalam segala hal. Jadi, ya. Kalau eksis dalam segala hal dalam kehidupan di Tangerang Selatan tentu Tangerang Selatannya yang akan Betul. itu. Kan walaupun kita sebuah kota kan masih ada sebagian wilayah yang bentuk kampung ya, Iya. itu yang warganya memang Beternak. butuh banyak. usaha dan mereka Iya. punya lahan misalnya, kan tinggal sinergi dengan Pak Ali pemerintah Ya, kota kita itu. dari saya bisa membuat kelompok-kelompok ternak Gitu. ya, yang kepada mereka kita amanahkan sepasang, 2 pasang gitu ya. Iya. Nah, produksi itu dikirim ke kita setiap sore hari. iya. Kita yang jual kepada mereka, kita kasih uang. Betul. Waduh, itu keren. Itu keren, Itu keren bagus. banget. Itu bagus banget. Tapi itu semua harus diinisiasi oleh pemerintah. Iya, Iya. betul. Bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat Iya. supaya ini loh, bantu. Iya. Dan konsepnya harus betul-betul sustainable, Oh, iya. integrated gitu, Iya. jangka panjang, bahwa ini adalah sebuah program penting Iya, dan iya. besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Iya, Kan betul. real ini Pak sebetulnya. Iya, kalau usaha susu kambing ini di perkotaan tepat. Tepat. Iya. Jadi kalau kita usaha misalnya kopi apa ya nggak tepat lagi kan Iya, karena memang kita nggak punya lahan. Tapi kalau kambing ini bisa dimodifikasi kok. Iya. Kalaupun lahan kita hanya 400 meter tadi itu bisa Bisa, dibuat di betul. lantai ke atas, Bisa. dibuat ini siberan Saya rupa. membayangkan nih kalau suatu hari Pak Wali Kota itu betul-betul berminat membantu ekspansi bisnis ini gitu Iya. ya. Kalau ke Tangsel mah susu kambing. Kalau kita nyari susu lihat kambing Etawe mah di Tangsel itu kan asik banget gitu. Itu sayang kalau Pak Wali tidak Alhamdulillah di pertemuan saya terakhir dengan Pak Wali sih udah ada wacana untuk menyatukan 2 lokasi itu, Pak. KPT kelompok pertanian terpadu tuh, Pak. Jadi belakang yang Tandon. belakang itu. Ya. Nah, itu disatukan sekarang dengan pintu saya. Jadi kalau yang mau lihat pertanian ke bawah, peternakan silakan naik ke atas. Nah, itu juga udah saya pikir saya berterima kasih dengan Pak Wali dengan adanya ini. Insya Allah dengan begini, apalagi besok ada rencana Pak Kasat yang akan meresmikan pertanian rakyat, perkebunan rakyat itu. Iya, tapi perkebunan itu kan infrastrukturnya aja yang bagus, tapi Iya. kan produknya belum ada. Baru jagung. Yang jelas ada itu kan Baru Pak jagung. Ali yang Iya. harus dikembangkan. Iya, iya. Yang misalnya gini, pemerintah membantu dari sisi perbibitan misalnya, Iya. dikasih ke warga-warga nggak mampu untuk Iya. melihara. Pak Ali yang melatihnya, Nah, gitu loh. Iya. Betul. Iya. Jadi warga-warga nggak mampu itu dipanggil, dilatih oleh Iya, Pak Ali iya. secara Dan gratis, kayak susu kambing pula. Iya. Iya, iya. Iya, Pak Haji gitu ya. Iya betul. Iya, Gitu. iya. Apa susahnya gitu kan? Sekarang belum pernah ada gambaran-gambaran, nggak ada wacana nggak dari kantor Pemda ya khususnya bahwa UKM kali susu ya, kambing atau ini pertanian. akan dijadikan suatu produk khusus bagi Tangsel, bahkan bisa diekspor dan lain sebagainya. Iya, bisa diekspor. Sebenarnya Pak kalau Sudah ada wacana itu. ya itu yang saya pernah kasih gambaran bahwanya kalau bisa terjadi sabun susu kambing ini bisa diekspor kemanapun gitu. Ini kalau terjadi ya. Cuman memang saya waktu itu udah buat sekali, udah menghasilkan, cuman apa yang diproduk sama Malaysia kita bandingin, kita punya nih belum sebagus itu. Gitu. Oke. Berarti Itu kan aja sih. butuh bantuan Ini kan support teknologi iya. kan? Domainnya kan ya Dinas Pertanian. Iya. Betul Pak. Terus bisa connecting dengan wisata. Ya, jadi kalau ke pertaniannya masalah kambingnya, masalah ininya, dan ini bisa dijadikan sarana wisata juga. Betul. Kalau Iya. udah itu. Dan sekarang sudah memang begitu. Memang Iya, begitu iya. dari Wisata sekolah-sekolah. edukasi. Nah, Iya. jadi pada dasarnya sebetulnya sepanjang ini kalau inilah jadi dari Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian yang harus menginisiasi untuk menentukan anggaran. Iya. Iya. Itu yang memasukkan dalam anggaran itu sehingga Iya. itu bisa. Kalau sekarang ini kan kesulitan mereka karena tidak dalam anggaran kan Iya. untuk membantu ini. Betul. Nah, mestinya kalau mereka sudah paham ini mereka harus masukkan itu Iya. usulan dalam menyusun Iya. anggaran itu di ini kan APBD-nya, di Pak, ya. APBD. Dan ini warning nih buat pemerintah kota dan Iya. terutama Dinas Pertanian atau Iya. UKM ya. Iya. Jadi jangan pusing-pusing mencari komoditi yang nggak ada. Iya. Yang ada saja dikembangkan. Iya. Itu menjadi ikon
usaha atau entrepreneurship, pengembangan entrepreneurship di Tangsel. Iya, Saya kira itu yang lebih konkret Pak gitu. Iya, iya. Jadi Pak Wali Kota nih, Pak Kepala Dinas nih harus saya kira harus banyak-banyak ngobrol dengan Pak ini. Insya Allah, Saya kira memang yang paling itu sih harus ini, kalau wali kota kan global ya. Kepala Dinas sebetulnya. Kepala dinas yang harus Ketahanan menginisiasi pangan, Pak. ketahanan pangan. Tahan pangan ya. Nah, dinas pariwisata itu connecting dengan itu. Kalau mereka bisa bekerja sama, mereka bisa menginspirasi Ya. itu dalam anggaran, bisa dipresentasikan kepada anggota dewan supaya dianggarkan ini kan bisa. Bisa itu. Saya tertarik. Saya yakin Pak Sadali akan sukses ke depannya. Ya. Amin, Saya- amin. iya. Insya Allah, insya Allah. Nah, ke depan nih Pak Ali ada rencana pengembangan produksi susu dan kambingnya bagaimana strateginya? Tapi memang saya udah Secara sekarang pribadi ya. Iya, sekarang udah mulai saya menempatkan kambing-kambing saya di daerah puncak sini, awal puncaknya Dago ya. Oh, Dago. Udah saya taruh di situ, dia produksi, dari hasil produksi dia saya ambil. Tapi kambing saya kasih, Iya. produksi bagi 2 gitu. Oke. Paruan ya? Paruan. Sistem paruan. Karena kalau di sini lagi nggak cukup, Oke. kita ambil dari Iya. Iya. mau nggak mau kalau dari sini aja kita problemnya masih di pada pakan terus. Kan bisa begini Pak, memang pakan masalah karena rumput ya, dan lahan juga agak mahal gitu kan untuk. Tapi kan bisa saja workshopnya itu di sini di Tangsel ya, tempat pelatihannya, tempat percontohan. Tapi industrinya misalnya, peternakan besarnya di luar Tangsel. Bisa. Gitu. Bisa. Gitu. Bisa. Insya Allah Saya kira itu yang memang lagi. Iya, nanti akan ada dengan sendirinya. Betul. Jalan keluar tentang makanan, tentang ini kalau di perkotaan itu. misalnya. Iya. Pasti ada nanti. Yang penting disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat diberikan edukasi ya, diberikan pelajaran supaya mereka, dan Pak Sadar Ali itu yang istilah kampungnya itu ya konsinyasi dengan si inilah kerjasama dengan masyarakat. Iya. Lu 2 ini, yang ini 2 kasih kambing. Iya, kambing. Nah, ini bahannya ini. Iya. Nah, tinggal misalnya kerjasama dengan, kalau sementara kita belum ketemu misalnya sumber makanannya yang tepat di sini karena memang nggak di ini, ya kita bisa kerjasama dengan orang luar yang untuk memasukkan ini kan gitu. Betul. Menghidupkan masyarakat luar juga misalnya untuk nanam rumput. Saya juga pernah usul ke Dinas Pendidikan demi meningkatkan semangat kita memproduksi susu kambing ini. Bagaimana setiap Jumat itu murid-murid sekolah ini dikasih susu free. Iya. Tapi anggaran dari APBD gitu Pak. Demi daripada dia jajan yang nggak perlu gitu ya. Kita kirim fresh gitu, 100 mili aja. Nah itu kan bisa dikasih. Waktu itu udah sempat disetujui. Kalian sosialisasi kan? Iya. Sosialisasi Iya. gizi dan makna dari kambing susu itu. Iya. Tapi nggak jadi ya? Belum. Kenapa katanya? Pak Ali ini kalau ditanya soal pemerintah tuh selalu dia ini Pak menghindar. Karena susah Pak ngomongnya, kawan-kawan semua gitu Pak. Jadi kita ntar kalau ngomong salah lagi gitu ya. Mau ngomong yang ini aja lah. Tapi emang saya selalu aja menyampaikan apa yang. Tapi sampai hari ini perkembangan edukasi ya untuk susu kambing itu sampai di mana sekarang? Oh sekarang banyak Pak dari sekolah-sekolah yang mengajukan permohonan untuk datang. Kita kasih eduwisata, pengertian mengenai susu, manfaat daripada susu, bagaimana beternak kambing. Iya. Semua kita kasih. Nah setelah itu mereka kembali. Kita kasih minum susu juga. Iya. Nah, menurut Pak Ali sejauh mana sekarang ini kan penting ya, artinya potensi dan prospek bisnis ini sangat bagus ya untuk anak-anak muda, entrepreneurship, menemukan entrepreneurship bagi anak muda. Menurut Pak Ali, bagaimana caranya supaya ini juga digandrungi, diminati oleh anak-anak muda kita atau pengusaha-pengusaha muda? Mesti ada gini Pak, ekstrakurikuler misalnya terkait dengan dinas pendidikan. Mesti ada ekstrakurikuler yang dibuat kepada setiap murid ini, bahwanya dia mesti mau kemana kamu ke argonya nih. Oke. Misalnya kamu senangnya berkebun ya, yuk berkebun. Kamu nanam lah
kan ada di KPT, Iya, Pemda, kamu nanam di sana cabai dia sampai menghasilkan. Sehingga minat daripada penerus bangsa ini ada kepada argo wisata ini, Pak. Kita nggak ngomong lagi cabai kurang, ini kurang gitu ya. Kita peminum susu terendah di dunia gitu ya. Betul. Gimana? Peminum susu terendah di dunia. Oh kita bangsa kita. Iya, kita terendah. Oke. Karena ya Pak, gimana emang nggak disuruh. Nggak merasa penting. Merasa penting. Kan selalu anak-anak kalau pergi mungkin orang tuanya hanya mengatakan udah sebelum sekolah kamu makan aja roti itu. Nah, cukup. Bukan susu ya. Maaf kalau saya lihat di Pakistan, di India itu wajib susu. Oh itu wajib. Wajib. susu. Wajib. Makanya lain lah. Ya kan? Sebelum keluar rumah itu wajib susu. Wajib susu dan murah memang. Iya, gitu ya. Dan murah sekali jadi semua masyarakatnya terjangkau. Jadi pemerintah belum aware ya ke situ ya. Aware ya, belum ya. Nggak ngerti apa gimana ya. Padahal itu satu hal yang penting ya. Iya. Untuk pengemar, apalagi saya baca itu susu kambing itu kalau dikasih kepada anak usia dini, dia tingkat kecerdasannya masya Allah. Masih bagus ya. Itu di Amerika ya ada yang berpendapat seperti itu. Ada risetnya. Ada risetnya. Kambing. Benar. Dan sampai ada satu orang yang beli langganan kepada saya, dia ngomong kepada saya, benar Pak, anak saya selama saya kasih, masya Allah berubah katanya. Yang tadi saya dipanggil sama wali muridnya, sekarang malah anak saya jadi juara 2 gitu. Saya bilang benar Pak. Ternyata benar Pak yang Bapak. Saya wajibkan dia minum katanya pagi. Dia berubah, tadinya nakal sekali, rapotnya ngaco, sekarang bagus. Tapi kalau kita bicara ini ya, apa pemerintah ya, pemerintah dalam artian secara umum nasional, itu sering nggak sih mengeluarkan opini, memberikan satu edukasi bahwa betapa pentingnya minum susu kambing, misalnya ini, itu ada nggak ya kita itu? Kita belum pernah, kita nggak pernah dengar. Belum ya. Enggak deh Pak, kita nggak spesifik kepada susu kambing lah. Iya. Susu lah gitu. Susu lah. Nggak Itu ini aja ya. nggak ada ya. Nggak ada ya. Padahal, Kita nggak fokus ya. padahal kalau kita ke daerah Lembang aja ya, susu sapinya masya Allah tuh Pak. Iya. Saya pernah lihat di situ pagi-pagi, Allahu Akbar nih hasilnya. Betul. Nah itulah kelemahan kita ya, kelemahan Jadi kita. kita ini pendidikan kita ya, dari terutama pendidikan sejak usia dini ya sampai SD itu tidak fokus kepada pembangunan kesehatan ya, pembangunan kesehatan anak didik dan karakter gitu. Jadi lebih sekarang ini kita kan disibukkan teknik terus kan, online lah, kemudian harus tatap muka dan seterusnya lah, untuk ganti mata metodologi lah seterusnya. Gitu. Betul. Dipaksa untuk memahami teknologi itu kan. Semua mesti pakai IT, komunikasi dengan guru, dengan online, dengan ya semua. Sementara konten terpentingnya kesehatan dan karakter itu malah jadi terlupakan. terlupakan gitu loh. Iya, terlupakan. Nah, kembali nih Pak Ali ya ke belakang nih. Seberapa susah tuh Pak Ali tuh memulai bisnis itu dulu awalnya? Oh, sangat susah ya. Karena bisnis ternak ini, Pak. Saya udah alhamdulillah ada di IT ya. Mungkin ada di beberapa. Ternak ini di samping usahanya aja udah cukup repot, nggak semudah dengan yang kita baca buku, Pak. Iya, betul. Berhadapan dengan karyawan. Karena nggak ada, saya rasa satu bisnis, Pak, yang nggak ada hari libur, Pak. Yaitu ternak. Iya. Mau lebaran kek, Mau apa hari kek. minggu kek. Ya nggak bisa lah. Dia tetap kan makan gitu. Jadi tetap buang air kotorannya dan tetap mesti dibersihkan. Sehingga karyawan kita tuh ya bergilir. Iya, betul. Walaupun hari lebaran. Untuk liburnya bergilir. Kalau lebaran ini dia yang ini boleh pulang, yang ini nggak boleh pulang. Dan harus bersedia. Iya. Nggak bisa. Jadi memang ternak, masya Allah, kalau kita udah bisa lewatin, makanya itu memang sunnah Pak ya. Ternak itu apalagi domba, kambing itu memang Sunnah. sunnah dalam agama. Iya, itu sunnah Pak. Ada unsur sunnah. Iya. Melanjutkan apa-apa semua. Nggak ada satu rasul pun yang nggak memelihara domba Pak. Iya, betul. Iya. Mau dari Nabi Adam sampai Rasulullah semua Domba. atas dasar. Karena beternak itu adalah mengarahkan dia. Kamu mesti makan di mana, kamu mesti begini.
Itu benar-benar diarahkan. Ya hampir seluruh nabi ya. Dilatihnya sebelum memimpin umat manusia, memimpin domba dulu ya. Iya, domba itu sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini, betul. Sumber inspirasi, sumber protein, sumber apa? Iya semua. Itu semua. Itu. Makanannya. Dan Masya Allah itu ini banget apa? Kambing itu Masya Allah. Prospek bisnis untuk pedaging Pak. Oh, belum Masalahnya, dagingnya ya. Saya sampai survei langsung ke salah satu pasar tradisional di Serpong. Dia bisa jual antara 20 ekor sampai 40 ekor per hari? Pak, bukan per hari, per pagi. Per pagi. Satu lapak, 2 lapak. 2 lapak. Itu kambing jenis apa? Ya kambing potong. Oh, dipotong. Saya Artinya minatnya cukup lagi besar. bilang nih nggak perlu pakai dasi nih. Iya. Ini nggak Pak? Kalau misalnya dia dapat 100.000 per ekor, 2 juta per hari. Pak. Iya betul. Benar, betul. Nah ini kalau coba saya bilang sama dinas, kalau bapak mau support saya, support gimana? Bapak mesti sinergi dengan dinas perdagangan. Betul. Dinas perdagangan mesti mengatakan kepada seluruh restoran di Tangsel, kamu beli daging dari sini loh. Iya. Iya, iya, iya. Kita invest Iya, berarti Betul. kita ke toko sate, dia beli daging dari mana? Dari Bogor. Ya Pak Ali, udah nggak terasa nih kita sudah hampir 1 jam. Terima nih. kasih Gitu luar lah, biasa. ngobrol-ngobrol Bisa gini. pengen sekali kalau Bapak bisa ada waktu. Ya, Mampir, pasti. Pak. Insya Allah saya akan Mampir. datang. Closing statement Pak Ali nih, harapan ya, harapan Pak Ali sebagai pelaku usaha di agrobisnis ya, Iya. khususnya di Kambing Etawa ini, kepada pemerintah dan terutama anak muda juga apa kira-kira? Ya, pemerintah lagi-lagi saya mengharapkan ada satu perhatian untuk pengembangan. Bukan ya selama ini perhatian terhadap apa yang ada kendala. Tapi saya pikir apa nih pengembangan yang mesti dilakukan oleh kita semua. Nah, anak-anak muda biar dia berminat. Saya kalau dari pesantren-pesantren saya tawarin supaya stay di tempat saya seminggu, kamu belajar beternak. Karena saya bilang kamu belajar beli pesantren, Masya Allah baik. Tapi pesantren ini butuh biaya. Kedepannya ya dari kamu juga gitu. Bahkan saya mendorong pesantren supaya kalau bisa ada tanah yang agak luas, ada pesantren, ada kambing gitu. Itu bagus Pak. Jadi ini ditugasin, bersihin kamu. Ya nanti Pak Salarali kita bawa ke Oh Coblek. siap Pak, Insya Allah. 15 hektar punya. Insya Allah kita bikin di sana. Saya kira Pak Haji, memang ya, silakan. kita perlu ini kan kepada pemerintah sebetulnya. Kuncinya pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya susu kambing itu kan. Nah dengan begitu nanti ada tergerak untuk masyarakat yang lain untuk bisa memproduksi itu. Betul. Saya kira itu. Jadi tidak terlepas dari harus pemerintah turun tangan Ya. untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya susu kambing. Ya tentu gizi dan lain sebagainya harus dijelaskan. Itu. Baik Pak Ali, terima kasih Pak. banyak ini ya sudah Dapat bisa kesempatan, mohon maaf jadi ada tamu kita gangguan hari ini. dikit. Ya. Banyak inspirasi yang kita peroleh nih dari Pak Ali ya. Insya Allah. Baik Pak Mirsa, dialog singkat dengan Pak Ali ini cukup menarik. Ada pelajaran dan pesan dari obrolan ini yang sangat penting bagi pemerintah, masyarakat, dan terutama anak-anak muda, bahwa kita adalah negara agraris, negara pertanian. Sudah seharusnya pemerintah lebih peduli kepada bisnis-bisnis, usaha-usaha yang berbasis kepada alam atau pertanian. Dan anak-anak muda juga jangan merasa bertani itu, apapun jenis komoditinya, itu sebagai bisnis nomor 2 atau nomor 3. Tetapi bertani itu, seperti dicontohkan oleh Pak Ali, ternyata bisa menjadi number 1 dibandingkan di bisnis-bisnis lain. Selamat untuk anak-anak muda yang mau berbisnis di kambing ataupun di komoditi pertanian. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.